Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukurillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita melanjutkan pelajarannya. Masih di pelajaran tentang Asmaul Husna, yakni pelajaran yang ke-10. Alhamdulillah, di pertemuan yang lalu kita sudah melaksanakan kegiatan penilaian tengah semester dan hasilnya juga bagus-bagus semuanya. Alhamdulillah, itu patut disyukuri. Masya Allah, sudah ada juga yang mendapatkan nilai sempurna 100. Tidak ada salahnya. Semoga nanti bisa mempertahankan semangat dalam belajarnya. Dan bagi yang masih kesulitan mengerjakan soal-soal, lebih ditingkatkan lagi belajarnya. Jadikan kegiatan penilaian sebagai tolok ukur bagi kita sudah memahami sejauh mana dalam mempelajari materi ataupun pelajaran yang telah kita lakukan. Baik, di pelajaran kali ini, pelajaran tentang Asmaul Husna, dalil tentang Asmaul Husna yang sudah sering saya jelaskan di 2 pertemuan yang lalu, bahwa dalam sebuah ayat dijelaskan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Ini sebetulnya sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, namun perlu kiranya saya menjelaskan kembali supaya nanti betul-betul dipahami dan bisa diamalkan. Yang artinya adalah, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Bahwa Allah mempunyai nama-nama yang terbaik yang menunjukkan akan kesempurnaan sifatnya, dan Allah yang menetapkan nama-nama tersebut kepada dirinya sendiri. Dan di sini ada anjuran untuk bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan menggunakan Asmaul Husna. Dilanjutkan, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Ada sebagian dari orang-orang yang mengartikan Asmaul Husna di luar dari apa yang dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah ataupun dalam hadis. Itu tidak dibenarkan. Kita menetapkan Asmaul Husna sesuai apa yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga dalam sunnahnya, dalam hadis Rasulullah SAW. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang orang-orang kerjakan, pasti akan mendapat balasannya, baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Kita akan mempelajari Asmaul Husna dari 28 sampai dengan 33, yang sebelumnya sudah sampai dengan 27. Sekarang kita lanjutkan yang ke-28 sampai 33. Asmaul Husna yang ke-28 artinya, yang ke-28 adalah Al-Hakamu, artinya yang maha menetapkan hukum. Allah adalah Al-Hakam, yang berarti pemberi keadilan. Keputusan yang dia berikan tidak dapat digagalkan. Dia selalu memberikan keadilan dalam setiap keadaan dan tidak pernah melakukan kesalahan. Allah menetapkan hukum kepada setiap makhluknya, dan Allah tidak pernah salah dalam menetapkan hukum. Berbeda dengan manusia ketika memberikan hukum ataupun tentang peraturan, seringkali tidak sesuai ataupun tidak adil. Dijelaskan di dalam Asmaul Husna yang ke-29, yakni Al-Adlu, yang maha adil. Allah Al-Adlu, Allah yang membenarkan dan meluruskan segala sesuatu dengan adil dan penuh keadilan. Dia selalu memberikan keadilan yang hakiki.
melalui kebijaksanaannya tanpa ada kesalahan. Terlebih lagi nanti ketika ada persidangan di hari kiamat. Ketika manusia dikumpulkan, ketika manusia dihisab, ketika manusia ditimbang amalnya, maka tidak ada yang terluput dari apa yang telah dikerjakan. Ini menunjukkan kemahaadilannya Allah. Apapun yang manusia kerjakan akan mendapatkan sesuai apa yang telah dikerjakan. Yang ke-30 adalah Al-Latif, yang maha halus. Allah adalah Al-Latif, yang paling lembut dan ramah kepada manusia dan memperhatikan manusia, walaupun mereka mungkin tidak menyadari perhatian dari Allah. Dari saking halusnya, dari saking lembutnya perhatian Allah kepada manusia, banyak manusia yang tidak menyadarinya. Bahkan seolah-olah tidak diperhatikan oleh Allah. Ini menunjukkan bagaimana Allah itu maha halus, maha lembut dalam memperhatikan hamba-hambanya. Yang ke-31 adalah Al-Khabir, yang maha mengenal. Allah Al-Khabir, yang mengetahui kebenaran, dia mengetahui dan mengerti rahasia yang paling tersembunyi. Bahkan Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia, belum diucap pun, hanya terbesit di dalam hatinya Allah sudah mengetahuinya. Beda dengan manusia. Manusia tidak akan tahu apa yang ingin disampaikan oleh orang lain kecuali dia itu sudah diucapkan. Berbeda dengan Allah, Allah akan mengetahui apa yang nampak maupun yang tersembunyi, baik yang zahir maupun yang batin. 32 Al-Halimu, yang maha penyantun. Allah adalah Al-Halim, yang maha tenang, baik dan lembut. Dia tidak menghukum setiap makhluknya atas dosa mereka. Bahkan Allah memberikan ampunan kepada mereka bagi mereka yang bertaubat. Dia mentolerir, dia itu masih memberikan toleransi kepada mereka dengan sifat maha pemurah dan maha pengasihnya. Ketika ada orang melakukan kesalahan, Allah tidak lantas langsung menghukumnya, akan tapi diberikan kesempatan untuk bertobat. Apakah orang itu mau bertobat atau tidak? Allah tidak lantas menghukum atas dosa-dosa mereka, akan tapi Allah masih memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Al-Azimu, yang maha agung. Allah adalah Al-Azim, yang maha mulia dan kuasa. Kekuasaannya terlampau besar untuk dimengerti oleh akal manusia. Dia pasti lebih hebat dari ciptaannya. Terkadang kita melihat sesuatu yang Allah ciptakan di luar dari nalar kita, di luar dari akal kita. Sesuatu yang tidak mungkin bagi kita pasti mungkin bagi Allah. Karena manusia diciptakan dengan keterbatasannya. Beda dengan Allah yang maha agung, maha mulia, maha kuasa, tidak mempunyai keterbatasan dalam melakukan apa saja. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan terkait dengan Asmaul Husna. Tugasnya adalah sekarang menghafal Asmaul Husna dari 28 sampai 33 beserta artinya, lalu dikirim melalui voice note. Tujuannya apa? Ketika kita itu sudah menghafal Asmaul Husna, nanti bisa kita lakukan apa yang disampaikan tadi sesuai dalil. Berdoa kepada Allah sesuai dengan anjurannya, yakni menggunakan Asmaul Husnanya. Dan juga nantinya apabila kita sudah hafal, dengan mudah kita itu tahu Asmaul Husna yang ini artinya apa, Al-Azim apa artinya, Al-Halim apa artinya, Al-Latif apa artinya. Nanti sudah dengan mudah. Sekian dari Ustaz, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.